Gila nggak saudara? Jelas-jelas ini maksud Nabi Muhammad SAW. Ada sebut puasa lalim, lu yang puasa gue yang lapar, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah. Yang begini ini loh gitu loh. Yang begini, mungkin saya kurang gaul ya, saya kurang gaul banget barangkali, mohon maaf, saya kurang gaul banget, tapi saya belum ketemu tuh ada video orang Islam yang menghina agama lain, yang sengaja diviralkan, yang bisa lapor gue ke polisi, gue kasih hadiah. Nih disebutlah nama agama apa, lalu dilecehkan, disebut Tuhannya siapa, lalu dilecehkan gitu. Negara seperti membiarkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, rada heran sih memang ya. Makin kemari kehidupan kita sebagai rakyat berbangsa bernegara itu kok makin kacau ya. Kalau dulu kita ini kan dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, saling menghormati, suka menolong gitu kan, bahkan rela berkorban gitu. Kenapa makin kemari kita makin individualis, kita makin, bahkan bukan cuma individualis dalam arti cuek, nggak mau tahu urusan orang lain, malah kita sekarang semakin mudah saling melukai gitu loh, saling menyakiti. Nah, tidak lagi menghormati, saling menghormati. Ini aneh betul. Apakah kita sudah terlalu materialistik gitu ya? Apakah nilai-nilai luhur, nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para nenek moyang kita lah gitu? Atau kalau kita orang beragama, nilai-nilai apa luhur, nilai-nilai mulia yang kita pelajari, yang kita warisi dari agama kita masing-masing itu udah pada terbang kemana? Ditelan hedonistik gitu, ditelan materialistik yang sungguh menjadi apa namanya nyebutnya ya. Jadi konkretnya dulu kita menghormati betul lah. Yang kecil tahu diri gitu, menghormati yang besar. Yang besar tahu diri, menyayangi yang kecil, melindungi yang kecil. Nah, kalau ada video kayak gini, Anda mau komentar bagaimana? Ya, nih misalnya nih. Bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan, jadi kan 5 juta. Kan 3, kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lu ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Kenapa? Ini pada pakai seragam. Ini seragam ya. Oh, ini seragam semua ini, seragam Nabi ini. Nanti ya, kalau sampai jadi nanti ini lagi didesain nanti Pak Pendeta Natarael, sabar ya. Ini sama Pak Richard Owen dan Opung JJ ini saya lagi minta teman itu bikinkan draftnya. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Puasa lalim Islam. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa gue yang lapar, nggak bener lu. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Haleluya, shalom semuanya. Tema kita hari ini puasa lalim Islam.
Saudara, ini orang ini tahu bahwa apa yang diucapkan itu sebuah penistaan agama. Tahu dia. Bahkan malah dia menantang, ayo siapa yang bisa laporin gue sebagai penistaan agama, gue kasih hadiah 1 juta per laporan. Sampai 5 laporan 5 juta di Polres yang berbeda. Dan mohon maaf banget ya, tanpa bermaksud sara, mohon maaf banget tadi saya mengatakan bangsa kita itu bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang saling menghormati, bahkan saling tolong menolong, bahkan tidak ragu-ragu untuk berkorban kepada orang lain, ya gitu loh. Betapa mulianya bangsa ini gitu loh. Dulu, tapi makin kemari, makin nggak tahu. Yang besar menyayangi yang kecil, yang kecil tahu diri menghormati yang besar, gitu kan? Yang minoritas tahu diri menghormati mayoritas. Yang mayoritas enggak sewenang-wenang lalu menindas yang minoritas, tidak, tapi saling menghormati, hidup berdampingan secara rukun dan damai. Tapi makin kemari saudara, ini orang ini mengaku, pertama tadi kalau nggak salah dengar Yosef, dia mengaku Nabi ke-26 tentu saja dengan olok-olok untuk meluruskan ajaran Nabi yang ke-25. Siapa yang dimaksud? Orang ini nggak menyebut nama memang, tapi angka 25 adalah Nabi yang dikenal oleh kaum muslimin. Ditambah lagi Nabi 25 yang ajarannya sesat, maha cabul. Cabul apa tadi? Cabul istighfirullah kata apa gitu. Ini benar-benar penistaan yang luar biasa. Ya, kalau Anda masih ragu buat siapa kalimat-kalimat yang tadi, bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah, puasa lalim Islam. Puasa seri ini ya, lu yang puasa gue yang lapar, nggak bener lu. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Gila nggak saudara? Jelas-jelas ini maksud Nabi Muhammad SAW. Ada sebut puasa lalim, lu yang puasa gue yang lapar, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah. Yang begini ini loh gitu loh. Yang begini, mungkin saya kurang gaul ya. Saya kurang gaul banget barangkali, mohon maaf, saya kurang gaul banget. Tapi saya belum ketemu tuh ada video orang Islam yang menghina agama lain, yang sengaja diviralkan, yang bisa lapor gue ke polisi, gue kasih hadiah. Nih disebutlah nama agama apa lalu dilecehkan, disebut Tuhannya siapa lalu dilecehkan gitu. Ya, entah siapalah misalnya, mau disebut agama Kristen ke agama Hindu ke agama Buddha, disebut Tuhannya, ajarannya atau apanya lalu dilecehkan begitu rupa. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang terjadi sebetulnya dengan negeri ini, saudara? Kenapa bisa begitu? Pak polisi kan cepat tanggap nih. Saya kali ini yakin betul, seperti yang sudah Pak polisi cepat tanggap akan menangkap orang ini. Dia bukan cuma menghina agama Islam loh. Dia bukan cuma menghina umat Islam loh. Tapi secara tidak langsung dia juga menghina aparat kepolisian. Dia tidak takut, yang bisa laporin gue kasih hadiah 1 juta, 1 orang 1 laporan. Kan menganggap kecil, menganggap sepele polisi. Yang kita tahu memang harusnya hal-hal seperti ini cepat tanggap gitu loh. Ini kan sudah penistaan agama, ini udah sara. Yang buat kita ini masalah yang sangat sensitif. Katanya kita sibuk ribut dengan ini, Indonesia mau disuriahkan, mau disamkan. Itu yang belum ketahuan seperti apa gitu loh. Cuma melihat Suriah berantem, ribut, hancur lebur karena konon katanya konflik agama. Nah, kalau itu yang kita takutkan, yang begini-begini ini, nah gitu loh. Yang begini-begini ini dicegah gitu loh. Jangan sampai muncul. Kalaupun sudah muncul, ditangani dengan cepat dan tepat. Mohon maaf ya, jangan terbalik-balik gitu loh. Kalau yang belah sini bunyi sedikit, langsung gerak cepat gercap. Nah, kalau anak muda sekarang, Anda tahu bagaimana nasibnya Saganda Nenggolan, nasibnya Jumhur Hidayat, Anton Permana, lalu Ustadz Kinkin, ada Ustadz Ali Baharsha. Itu kan karena cuitan.
cuitan-cuitan yang bisa jadi sangat multitafsir gitu loh. Karena nggak jelas-jelas menyebut apa dan siapa. Memang orang akan menafsirkan, oh akan begini, oh maksudnya si itu. Kalau ini kan jelas-jelas cabulullah. Nah, meluruskan ajaran agama ke-6 yang maha cabulullah. Maksudnya apa coba maha cabulullah? Puasa lalim Islam. Apa puasa lalim Islam? Ini anak-anak yang, mohon maaf lagi ya, dari kalangan minoritas. Dari kalangan minoritas. Dari agama yang minoritas juga. Kok bisa gitu loh? Kok bisa tega seperti itu mulutnya? Dan bikin video lagi disebarluaskan. Kok bisa berani seberani itu? Apakah dia menilai, gampang lah urusan hukum, beres itu? Kan gitu. Kalaupun kejadian kita bisa selesaikan secara adat lah gitu. Istilah yang banyak disebut-sebut, nggak ngerti saya juga 86 itu pasal atau apa, nggak ngerti 86 lah itu gitu. Pasal atau apa nggak ngerti saya itu. Tapi begitulah konotasinya. Mas Sigit sampean bisa tugaskan ya, Jenderal Sigit tugaskan polisi siapa yang berwenang, berhak gitu ya untuk mengurus soal ini. Please cepat lalu umumkan dan tunjukkan bahwa hukum tegak dengan adil. Nah, kan waktu Anda bicara di depan DPR kan Anda bilang hukum tidak boleh lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Hukum tidak boleh lagi tebang pilih. Kan begitu kan? Kan begitu. Jadi kita sebagai rakyat ya nunggu bagaimana hukum itu betul-betul tidak tajam ke bawah, tidak tumpul ke atas lagi. Bagaimana hukum itu tidak tebang pilih. Ini bibit-bibit perpecahan yang luar biasa. Dan saya yakin bukan begini ajaran agama anak ini. Ya, kalau anak ini Nasrani nggak bakal ajaran Nasrani begini, nggak bakal. Saya tidak mempelajari kitab Alkitab, Bible dan sebagainya, saya tidak mempelajari. Tapi saya hakul yakin tidak ada satupun ayat dalam Bible yang dijadikan kitab suci kaum Nasrani itu mengajarkan mencaci maki agama orang lain, nabi orang lain. Tidak ada. Jadi ini memang kalau mau disebut oknum nih, oknum, betul oknum. Tapi ada tapinya memang. Oknum-oknum seperti ini bermunculan dengan segala versinya, dengan segala skala dan kualitasnya, karena kondisi seperti ini gitu loh. Karena tanda kutip negara seperti membiarkan gitu loh. Sehingga mereka tidak takut, kalaupun kejadian tidak kapok, di sana terjadi, ditangkap misalnya, lalu apalagi berkali-kali kejadian cuma cukup dengan selembar kertas berisi materai pernyataan mohon menyesal dan mohon maaf. Dibubui materai dulu 6.000, sekarang 10.000 kali ya, belum kejadian lagi. Berkali-kali saya mengaku menyesal, khilaf dan tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi bla 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 bla, tanda tangan ada materainya, selesai. Jadi orang berpikir gampang kalau gitu menista agama, apalagi agama Islam yang mayoritas. Nggak masalah, umat Islam mah kecil lah, walaupun jumlahnya banyak, udahlah gampang itu, nanti materai juga selesai, yang penting gue ngetop dulu. Kan begitu, jangan-jangan dia pengen ngetop, bisa jadi kan begitu. Pengen terkenal, pengen populer, caranya gimana? Jalan pintas, menistakan agama kita, agama Islam, caci maki nabinya, bilang Allah sedang dikurung di Ka'bah. Kan gila itu. Itu suatu penistaan yang bukan khilaf, bukan nggak sengaja. Bukti bahwa dia tidak khilaf dan tidak sengaja, dia tahu ini bermasalah, dia tahu ini akan dilaporkan ke polisi. Makanya dia memberikan sayembara. Ayo yang berani, yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih hadiah 1 juta per laporan, sampai 5 laporan 5 juta di polres yang berbeda-beda. Itu secara sadar dia tahu ini bermasalah, ini bisa sampai ke polisi. Tapi mungkin dia sudah menyiapkan amunisi, punya strategi begini begitu, sehingga hal seperti itu gampang itu. Ya, Mas Jenderal Sigit, please saya benar-benar berat, please deh. Ini harus diselesaikan. Kita ini sekarang udah rawan deh. Rakyat kita ini sekarang udah susah, makan susah, kerjaan susah, sekolah susah. Aduh, semua serba susah. Jadi secara emosi itu gampang meledak gitu loh. Melihat ketidakadilan penguasa, melihat hukum ditekuk-tekuk hanya berlaku kepada yang di bawah, kepada para oposan gitu. Emosi itu gampang meledak, betul.
Dan ini bisa dicegah kalau aparat keamanan, aparat hukum maksud saya, bisa bertindak dengan cepat dan tepat. Dan saya yakin betul-betul polisi bisa. Polisi akan melakukan tindakan cepat dan tepat, ya. Cegah, jangan sampai meluas dan timbul yang begini lagi dengan gaya lainnya, dengan cara yang lainnya, dengan metode yang lainnya. Makanya harus tegak, hukum harus tegak, keras dan tegas. Nah, kalau tegas ya tegas lah. Kalau hukumannya keras, ancamannya tinggi, pakai ancaman tertinggi hukumannya. Jangan misalnya ancamannya 5 tahun dihukum cuma 2 bulan. Jangan. Pak Hakim juga jangan ya. Selamatkan negara ini. Yuk kita selamatkan sama-sama negara ini dari kehancuran oleh sesama kita. Konflik horizontal. Jangan sampai gitu ya. Makasih banyak. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.